Bismillah. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi at-tahirin at-tayyibin wa ashabihi ajma'in wa man sara ala nahjihim ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Kita baca raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Amma ba'd. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semua yang diberkahi Allah, surat Ghafir ya. Ayat 45 ya. Ayat 46 ya. Ayat 46. Saya baca dulu nanti diikuti. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب
وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار قال الذين استكبروا إنا كل فيها إن الله قد حكم بين العباد وقال الذين في النار لخزنة جهنم ادعوا ربكم يخفف عنا ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب قالوا أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات قالوا بلى قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال Bismillahirrahmanirrahim. An-naru yu'raduna 'alaiha. An-naru An-naru neraka. Yu'raduna ditampakkan. Alaiha atasnya guduan di waktu pagi, wa asyiya dan waktu petang ya, pagi petang. Wa yawma taqumus sa'ah
Wa yauma, dan pada hari taqumu sa'atu, terjadi hari kiamatnya. Adkhilu, masukkanlah masuklah kalian ala Fir'aun, keluarga Fir'aun ya, Fir'aun dan bala tentaranya ya, asyaddal azab, ke dalam siksa yang dahsyat ya. Teman sekalian, ini ayat ya, setelah pertemuan sebelumnya dijelaskan ya tentang kekufuran ya Fir'aun dan bala tentaranya ya, yang mereka menolak kebenaran ya, dan bahkan Fir'aun mengaku sebagai Tuhan, serta tidak mau menerima dakwah yang dibawa oleh Nabi Musa ya. Pada akhirnya Fir'aun kemudian ditenggelamkan ya, dan juga bala tentaranya. Nah, kemudian Fir'aun di alam barzahnya ya, di alam barzahnya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala pagi dan juga petang ya. Pagi dan juga petang ya. Jadi ayat ini sebagai dalil bahwa orang kalau sudah mati ya dalam keadaan kafir gitu ya, atau dalam keadaan musyrik ya, dan dia tidak bertaubat, maka di alam barzahnya itu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi alam barzah itu artinya alam pemisah ya. Jadi alam pemisah antara alam dunia dengan alam akhirat, itu disebut alam barzah ya. Nah, alam barzah ini itu juga ada nikmat dan juga ada azab ya. Ada nikmat dan juga ada apa? Azab ya. Nah, di ayat ini diterangkan tentang azab yang Allah berikan kepada Fir'aun ya, dan bala tentaranya, dan juga orang-orang yang semisal dengan Fir'aun, artinya orang-orang kafir ya. Mereka diazab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi oleh karena itu orang-orang yang diazab itu nanti sampai alam kebangkitan ya. Jadi sampai alam apa? Kebangkitan ya. Alam kebangkitan itu berarti hari apa? Hari kiamat ya. Itu disebut alam kebangkitan atau hari kiamat. Dan sebaliknya ya, orang yang dia beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat di alam barzah ya. Diberikan apa? Nikmat. Nah, dua-duanya ini ya, manusia baik yang mukmin maupun yang kafir, itu di alam barzahnya nanti akan didatangi ya oleh malaikat Mungkar dan Nakir ya. Diuji ya, jadi di alam barzah itu juga diuji oleh Allah ya. Nah, orang-orang kafir ini ketika ditanya ya tidak tahu apa-apa, ha aja ya. Jadi nggak tahu siapa Tuhanmu ya.
ditanya man rabbuka itu dia tidak bisa menjawab ya. Nah, kemudian disitulah mulai disiksa ya. Nah, semua makhluk mendengar ya itu siksaannya kecuali manusia, jin dan manusia. Dan itu berlaku sampai kiamat ya. Berlaku sampai apa? Kiamat ya. Dia tidak diistirahatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pernah Nabi melewati ada 2 jenazah ya. Jenazah yang pertama Nabi mengatakan al-mustarih ya. Ini jenazah yang akan diistirahatkan ya. Kemudian jenazah yang kedua al-mustarahu minhu. Jenazah yang enggak bisa istirahat. Yang istirahat justru orang-orang atau masyarakat atau alam yang ada di sekelilingnya. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, mal mustarih wa mal mustarahu minhu. Maksudnya apa ini kok ada jenazah yang istirahat, ada jenazah yang nggak bisa istirahat ya. Nabi kemudian menjelaskan jenazah yang istirahat itu artinya orang yang dulu dia capek ketika di dunia beramal ya kan. Kemudian sudah saatnya dia istirahat untuk menikmati apa? Hasil daripada apa? Amal kebaikannya. Nah, sementara jenazah yang satu tidak bisa istirahat karena dulu dia di dunia itu senang-senang ya. Jadi artinya tidak mengenal batas halal haram ya. Semua dimakan ya, semua dilakukan. Tidak mengenal perintah Allah, tidak mengenal larangan Allah ya. Dan mengganggu alam dan sekitarnya ya. Orang jahat itu kan merusak alam dan sekitarnya, tetangga dan masyarakatnya. Nah, sudah saatnya tetangga ya, kemudian masyarakatnya, kemudian alam sekitarnya istirahat dan dia tidak bisa istirahat. Sudah saatnya dia diapakan? Disiksa ya. Ini contohnya Fir'aun ini ya. Fir'aun ini nggak bisa istirahat, makanya dia disiksa, tampakkan api pagi petang ya di alam barzahnya. Nah, sementara orang-orang yang beriman itu Allah Subhanahu wa taala berikan kenikmatan. Yusabbitullahu alladziina aamanu bil qauli tsabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. Jadi di alam barzah ketika dia diberikan pertanyaan itu diberikan sabat ya. Diberikan sabat itu artinya apa? Diberikan kemampuan untuk bisa menjawab ya pertanyaan-pertanyaan malaikat mungkar dan nakir ya. Itu bisa menjawab ya. Jadi nanti itu sebagaimana disebutkan dalam hadis Barra' bin Azib itu, orang yang sudah dikubur itu ya, itu nanti didudukkan oleh malaikat, dikembalikan lagi nyawanya ya. Kemudian ditanya itu tadi ya, ditanya siapa Tuhanmu ya, siapa nabimu ya. Nah, akhirnya dia bisa bersaksi, bisa ingat itu syahadat asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah ya. Jadi itu masih ingat ya. Masih ingat syahadat yang dulu dia pernah pegang ya seumur hidup ketika di dunia ya. Di alam barzahnya masih diingatkan itu ya. Sehingga dia terbebas dari siksa apa? Kubur. Makanya kita kalau ba'da tahiyat itu kan baca doa ya supaya terbebas dari siksa apa? Kubur. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar ya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa kubur atau min adzabi jahannam ya. Jadi dari azab kubur dan azab jahannam atau azab neraka ya. Kita diperintahkan untuk apa? Berlindung itu ya. Karena memang ada ya. Jadi termasuk alam gaib yang harus kita imani itu adalah adanya alam apa? Barzah. Ya memang nggak kelihatan oleh kita. Makanya tidak perlu kuburan dipasang kamera gitu ya, CCTV misalnya. Ya memang nggak akan kelihatan, alamnya beda ya, alamnya apa? Berbeda ya. Alamnya berbeda. Jadi nggak akan kelihatan itu ya, nggak akan kelihatan karena dunia itu alam materi,
Kalau barzah ini kan sudah alam gaib, alam imateri ya. Jadi memang nggak bisa diukur, dilihat oleh materi, oleh panca indera kita ya. Ya bagaimana bentuknya ya Allah alam, yang penting itu udah keyakinan. Kalau sudah iman itu urusannya adalah keyakinan ya. Jadi itulah keimanan terhadap alam apa? Kubur ya, alam barzah. Ada nikmat, ada apa? Siksa ya. Dan orang-orang yang dia dikubur ya dan di alam barzah itu juga ada syafaat ya, ada apa? Syafaat amal maksudnya ya. Salah satunya adalah ketika orang itu membiasakan untuk membaca ya atau istiqomah dengan surat Al-Mulk ya, surat Tabarok ya, surat apa? Al-Mulk ya. Itu dibaca tiap malam ya atau tiap hari, itu bisa menjadi syafaat ya. Syafaat li rajulin hatta ghufiralah ya, Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, itu menjadi syafaat bagi seseorang sampai dia diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia yang namanya surat Al-Mulk ini nanti akan jadi pembela ya, menjadi lawyernya gitu ya, pembela yang tidak mau kalah ya, tidak mau berhenti sampai betul-betul Allah ya mengampunkan apa? Dosa-dosanya. Jadi sampai Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa-dosanya ya. Makanya dulu di Madinah ya, kebiasaan orang-orang Madinah dulu, sebagian sahabat itu kalau ada yang meninggal itu dibacakan surat apa? Al-Mulk ya. Dibacakan surat apa? Al-Mulk ya. Jelas ya. Jadi makanya kalau udah saudara kita udah dikuburkan ya, itu didoakan ya. Itu diapakan? Didoakan ya, supaya diampunkan ya, diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya saat itu yang paling berharga cuma dua, yaitu ampunan dan rahmat. Makanya doanya kan Allahumma gfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Itu aja. Mobilnya yang bagus-bagus ya ditinggal ya kan. Istrinya yang cantik-cantik ya ditinggal juga kan gitu. Ya. Hartanya yang banyak juga ditinggal ya. Iya kan? Nggak dibawa semua kan? Udah saya mau ikut ya sebentar aja nanti pulang lagi kan gitu. Nggak ada yang ikut ke dalam itu ya. Jadi istilahnya tidak ada yang membersamainya. Wah ngeri ya itu. Jadi orang hanya di alam sendirian gitu ya, nggak ada siapapun ya, kecuali apa? Amal. Kecuali apa? Amal. Makanya yang mengiringi mayit kata Nabi itu kan 3 perkara ya. Hartanya, keluarganya, dan amalnya. Yang 2 balik pulang, keluarganya pulang ya kan, anak istrinya pulang. Ya, kemudian siapa? Amalnya. Nah, itu yang menyertainya. Ya, harta keluarganya pulang semua ya kan? Pulang semua, ya. Pulang semua. Nah, nanti yang tersisa itu cuma amal ya, cuma apa? Amal ya. Nah, disitulah ya syafaat amal itu diperlukan ya, syafaat amal diperlukan waktu itu. Jadi oleh karena itu kita banyaklah beramal untuk hari yang sangat mengerikan itu ya, hari-hari barzah ini sangat apa? Sangat mengerikan ya. Ya. Itu diazab ataukah mendapat apa? Nikmat ya. Nah, apakah yang beriman itu tidak lepas dengan azab? Ya bisa jadi kalau memang masih ada tersisa apa? Dosa gitu kan. Ya, atau dia fasik gitu. Kan manusia ini secara sistem ya, secara sistemik itu Allah sudah membuat satu aturan ya, secara otomatis bahwa sehari semalam itu dosa-dosa kita itu bisa berguguran ya, secara sistem.
dari sholat ke sholat ya, itu dosa itu ikut gugur ya kan. Dari wudhu semua dosa gugur, orang istighfar dosa gugur, semua gugur gitu ya. Tetapi terkadang masih ada yang nyangkut itu dosa ya. Ketika dia mati, ada 1, 2, 3 dosa yang masih tersangkut gitu ya, belum selesai, belum terampunkan. Maka Allah jadikan sahabat-sahabatnya ya untuk mensolatkan. Kalau ada yang nyolatkan 40 orang ya, berarti itu jadi syafaat bagi dia. Makanya disunahkan kalau ada yang mati meninggal dunia itu diperbanyak ya, diperbanyak yang apa, mensolatkan ya. Syukur-syukur kalau ada 40 orang lebih ya, itu jadi syafaat ya. Diumumkan, caranya diumumkan, dikasih tahu saudaranya, innalillahi wa inna ilaihi rajiun ya, fulan ini telah berpulang ya. Kemudian minta disolatkan, didoakan gitu ya. Nah itu juga menjadi syafaat. Nah barangkali itu dosa-dosa yang nyangkut tadi masih apa, yang masih nyangkut itu dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ya. Ya. Begitu ya. Kemudian ternyata masih ada juga dosa yang masih nyangkut gitu ya, tersangkut sampai di alam barzakh ya. Tersangkut lagi ya. Dia hampir saja diazab ya. Nah, kemudian dia ada doa lagi ya, didoain anaknya ya. Doanya anak ya, dia doakan. Dan itulah sebenarnya ya, orang tua itu memanen ketika dia punya anak itu di situ ya, didoakan anaknya. Apa? Orang tuanya didoakan oleh anaknya. Jadi dimandikan, disolatkan, dikuburkan oleh anaknya, itu kebahagiaan yang luar biasa itu ya. Didoakan ya. Itu kalau anaknya soleh. Makanya awwaladin salihin yad'u lahu ya, doa anak soleh yang dia mendoakan orang tuanya. Nah ini diharapkan orang tua itu di saat-saat genting kayak begitu didoakan ya, bukan malah dikirimi lagu album kenangan. Ini kan ada ini ya. Ibunya mati malah dinyanyikan di kuburannya ya, pakai gitar ya, malah digebukin malaikat gitu ya. Harusnya didoakan karena dia nggak tahu itu ya, dia tidak tahu cara apa berbakti kepada orang tua karena memang dulunya nggak pernah dididik ya, anaknya nggak pernah dikenalkan kepada Allah, tidak dikenalkan cara berbakti yang benar kepada kedua apa, orang tua ya gitu kan. Jadi itu aset jariah tadi anak-anak itu ya, dan itulah yang diharapkan orang tua. Justru itu di saat-saat orang tua sangat apa, membutuhkan ya. Jadi anak soleh akan terjun mendoakan. Kalau dia tidak soleh, ya itu tadi malah dikirimi lagu kenangan atau malah hanya sekedar selfie, ibunya lagi sakratul maut selfie gitu ya, live di TikTok. Ya ilallah itu ya. Atau dulu ada kisah dokter dari Bandung yang nyekolahkan 3 anaknya di luar negeri itu ya, yang kisahnya viral itu, yang kemudian ketika ibunya mau meninggal diundang bapaknya untuk pulang, nggak ada yang pulang satupun ya. Ya. Sehingga akhirnya dokter dari Bandung yang nulis buku tentang tips supaya kuliah di luar negeri sukses, akhirnya ditarik kembali ya buku-bukunya itu, karena tidak menjamin jadi anak soleh, malah jadi anak durhaka katanya ya. Jadi saat-saat itu diperlukan ya, saat-saat dimana orang tua butuh untuk ditalkin ataupun butuh untuk didoakan ya, dan mendapat syafaat tentunya ya, mendapat apa? Syafaat. Dan itu bisa jadi syafaat ya, jadi syafaat. Makanya kalau pas kita saudara-saudara kita ada yang meninggal, kita ikut melayat, itu didoakan ya. Boleh nggak Ustaz? Ya boleh saja didoakan, dan itu dia ajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jelas ya. Jadi ketika ada dosa yang masih nyangkut, ya kita bisa doakan supaya Allah mengampunkan itu dosa-dosa. Nah, dosa yang paling banyak menyebabkan orang disiksa di alam barzakh itu 2 jamaah ya. Itu ada 2 dosa yang sering menjadi apa, bumerang nanti ketika di alam barzakh ya, bagi orang-orang yang dia ya sholat ya, tapi tetap kena
siksa alam barzah itu ada dua. Yang pertama adalah Nabi SAW beliau mengatakan la yastanzihu min baulihi. Dosa yang pertama itu karena dia tidak beres ya, tidak tuntas ya. Ketika baul ya, baul itu kencing ya. Jadi tidak beres bersuci ketika dia buang hajat kecil maupun hajat apa besar ini. Khususnya kencing ya, khususnya hajat kecil ini ya. Dia tidak beres itu artinya gini ya. Bisa jadi ketika dia buang air kecil itu nyiprat-nyiprat gitu ya. Jadi kena bajunya atau tidak tuntas cara ceboknya misalkan gitu ya. Nah kemudian dia sholat kan gitu kan, wudu sholat, walaupun wudunya sah tapi kan dia bawa apa tadi? Najis. Nah ketika sholat bawa najis sah nggak sholatnya? Nggak sah. Artinya apa? Walaupun sepele ya, dianggap sepele, dianggap biasa ya, masalah kencing ini ya, air kecil ini ya. Tapi itu kebawa ke alam barzah nanti itu ya. Makanya hati-hati ya Bapak Ibu sekalian, itu hati-hati ketika apa tadi kencing ya, itu hati-hati ya. Hati-hati itu artinya apa? Harus betul-betul bersih dan suci ya, bersih dan suci ya. Entah itu di rumah, di masjid atau di tempat mana saja lah itu ya. Makanya harus apa? Hati-hati, jangan asal sembarangan kencing di tempat sembarangan gitu ya. Nah itu hati-hati, itu jadi fitnah kubur ya, jadi siksa kubur. Nah itu ketika Nabi melewati dua kuburan, kata Nabi yang pertama ini orang nggak bebas ya, dia disiksa gara-gara kencingnya ya, dia nggak beres. Yang kedua, kuburan yang satu disiksa, itu kata Nabi SAW, wa ammal akhar fakana yamshi bin namimah. Yang kedua itu dia disiksa oleh Allah karena suka namimah. Namimah itu suka adu domba ya, suka nyebar fitnah ya. Jadi mulutnya ini ghibah ya, namimah ya. Kemudian mulutnya ini tidak dijaga ya. Nah itu ternyata menyebabkan siksa apa? Kubur. Jadi makanya hati-hati ya, harus apa? Hati-hati ya. Kita semua harus waspada dengan lisan kita ini yang tidak bertulang ya. Itu menyebabkan siksa apa? Kubur ya. Nah artinya apa? Hubungan sosialnya buruk berarti kan. Kalau namimah, ghibah dan kawan-kawannya itu kan berarti apa? Menyebabkan hubungan sosialnya apa? Dengan orang lain apa? Buruk. Hablum minan nasnya buruk. Nah kalau sebab air kencing tadi ya, itu berarti hubungan secara vertikal ibadahnya tidak sah. Hablum minallahnya terhambat ya. Nah itulah dua dosa ini yang menyebabkan orang itu apa? Disiksa, diazab di alam barzah ya. Ya. Walaupun dia sholat loh ini ya, walaupun dia sholat ya. Nah dosa-dosa yang lain bagaimana Ustaz? Ya dosa yang lain itu juga bisa, cuman yang paling menonjol ini dua dosa ini ya, dua dosa ini ya. Yang lainnya juga sama ya. Dosa-dosa yang lain itu juga bisa menyebabkan azab di alam apa? Barzah ya, azab di alam barzah. Contoh lagi dosa yang lain, misalkan orang kalau dia mengambil tanah ya, satu jengkal itu, bukan tanah dia gitu, tanah tetangga atau tanah orang atau tanahnya masyarakat gitu ya, atau tanah fasilitas umum itu diambil satu jengkal loh ya, itu nanti tuwiko sabung aradin, dia akan dijepit 7 bumi gitu. Kalau pemerintah yang ngambil ya sama juga, jepit ya. Pribadi atau pemerintah gitu ya, karena pemerintah itu kan ngambil malah pakai kekuasaan lagi, itu sama itu, nanti dijepit ya. Iya, dijepit sama bumi, 7 bumi itu ya. Tuwiko sab'u aradin ya. Jadi orang-orang yang dulu menggasak tanah ya, walaupun hanya satu
satu jengkal ya, itu nanti dijepit 7 bumi di alam barzahnya itu ya. Wah ngeri itu ya, apalagi kalau itu ribuan hektar itu tanah negara digasak itu ya, sawit digasak ya, itu tambang digasak, itu tanah negara ya. Timah sampai 271 triliun. Nah, itu gimana siksanya itu ya di barzahnya itu ya. Ya ada orang kok punya kekayaan sampai merugikan negara 271 apa? Triliun, itu gimana itu ceritanya? 271 triliun itu pendidikan dari TK sampai perguruan tinggi bisa gratis itu ya. 271 triliun milik satu orang, 2 orang gitu ya. La ilaha illallah ya. Itu gasak tanah negara itu ya, tambang itu tuh masuk ini ya dalam siksa Fir'aun ya, dalam siksa Fir'aun tadi itu ya. Orang-orang yang memang difir'aunkan gara-gara kekufurannya, gara-gara dosanya tadi di alam barzah ya. Taib. Nah, kemudian lanjutan ayatnya. Lanjutan ayatnya, jamaah sekalian. Wa id yatahajjuna. Wa id, dan ketika, ingatlah ketika yatahajjuna, mereka berdebat ya, finnari, di neraka. Jadi nanti debat sengit itu tidak hanya di ILC atau apa itu ya, debat gubernur atau debat wali kota, bupati yang rame gitu ya. Nanti ada debat di neraka ya, ada debat di neraka. Nah, antara siapa debat ini ya? Satu ya, fayaqulu du'afa'u. Nah ini, maka fayaqulu, maka berkata ad-du'afa'u, orang-orang lemah, lilladzina istakbaru, kepada orang-orang yang sombong ya. Jadi orang lemah ya, maksudnya itu pengikut gitu ya, berkata kepada orang yang diikutin gitu ya. Jadi mereka debat ini, orang-orang yang dulu pimpinan-pimpinan yang menyesatkan ya, atau aliran-aliran yang menyesatkan sehingga mereka membawa jamaahnya ke neraka, itu jamaahnya gak terima debat itu ya, kepingin diinjek-injek itu pemimpinannya ya. Jadi orang-orang yang pengikutnya ini berkata kepada pemimpinnya atau orang yang diikutin ya, lilladzina istakbaru, kesel gitu ya, inna, sesungguhnya kami, kunna, pernah kami, lakum, bagi kalian, taba'a, sebagai pengikut. Ini kan kami dulu pengikut kalian gitu kan. Jadi di demo itu ya, pimpinannya di demo ya. Fahal antum, fahal apakah antum kalian, mughnuna, bisa mencukupi, anna, dari kami, bisa menyelamatkan maksudnya kami ya, nasiban, satu bagian, minan nari, dari siksa api neraka. Jadi fahal antum mughnuna anna nasiban minan nar ya, kalian kan pemimpin kami ya kan, kami kan pengikut ya, bisa nggak sekarang kamu memberikan syafaat ya, bisa menyelamatkan kami dari api neraka. Qala alladzina istakbaru, berkata orang-orang yang sombong ya, pemimpinnya maksudnya ya, inna, sesungguhnya kami, kullun, masing-masing fiha, di dalamnya neraka. Ya kita sama-sama di neraka katanya. Bagaimana Anda menuntut saya untuk memberikan syafaat, menyelamatkan kalian? Saya sendiri juga masuk neraka gitu loh. Ya, sama-sama kere ya, sama-sama apes gitu ya, sama-sama masuk neraka. Enggak usah lah kita debat-debatan begini ya. Ya. Jadi berantem itu ceritanya ya. Jadi antara pemimpinnya dengan pengikutnya ya. Makanya hati-hati ya. Kita jangan sekedar atau suka mengikuti ya, siapapun itu ya. Nah, hati-hati juga, pengikut sekarang itu tidak harus secara offline gitu ya, gerombolan-gerombolan, tidak. Pengikut sekarang itu pengikut secara digital ya. Pengikut, misalkan kalau kita suka ngikutin ya kan di YouTube atau di
Instagram, di Facebook apa gitu, ngikutin orang-orang yang ahli maksiat juga sama nanti bareng itu. Satu grup nanti, satu WhatsApp nanti di neraka ya. Kalau kita ngikutin orang-orang yang nggak benar maksudnya ya, dari sisi pemikirannya, dari sisi kelakuannya ya. Jadi pengikut di sini tuh maksudnya umum ya. Jadi pengikut apa saja ya, kalau dunia sekarang berkembang ya, baik itu di dunia maya ataupun di dunia nyata ya. Selama itu jadi pengikut ya, entah di dunia maya jadi subscribernya ya, atau di dunia nyata menjadi pengikutnya. Nah maka itu nanti mereka akan berkumpul ya. Kalau dia pengikut orang baik ya, pengikutnya orang baik, ya dia akan dikumpulkan bersama orang-orang yang baik kan gitu. Kalau dia mengikutinya orang-orang yang tadi jahat, akhirnya mereka terperosok di neraka. Ya di neraka. Masalahnya kalau udah di neraka mereka debat tadi, berantem itu ya. Ya katanya menyelamatkan kami, mana buktinya kan? Ya sama-sama kita masuk neraka. Mau apa lagi kan gitu? Debat berantem. Innallaha, sesungguhnya Allah, qad hakama, telah memutuskan bainal ibad, di antara hamba-hambanya ya. Akhirnya mereka masuk neraka semua ya, masuk neraka semua ya. Wa qala alladzina finnari, wa qala, dan berkata alladzina, orang-orang finnari yang dimasukkan dalam neraka, li khazanati jahannam, kepada penjaga neraka jahanam. Ketika mereka itu semua pengikut maupun yang diikuti semuanya terperosok di neraka, setelah mereka itu mencicipi siksa neraka, mereka itu mengajukan apa ya, kalau orang di penjara itu supaya diringankan, namanya apa itu? Namanya apa? Remisi. Nah, minta diberikan tempo waktu gitu ya untuk istirahat ya. Ud'u, mintalah rabbakum, Rabb kalian, yukhaffif, supaya Allah meringankan anna, dari kami, yauman, satu hari, minal adzabi, dari siksa. Jadi apa namanya, penduduk neraka itu minta ya, membujuk malaikat, coba-coba mau nyuap malaikat, cuman malaikat kan gak doyan duit kan itu. Jadi percuma, wahai malaikat tolong dong dimintakan kepada Allah agar ada waktu libur satu hari saja, kok disiksa terus ini. Minta waktu libur hanya berapa? Satu hari. Yukhaffif anna yauman ya, supaya Allah meringankan kami satu hari, minal adzabi, dari siksa. Qalu, mereka para penjaga neraka, para malaikat itu menjawab, awalam taku, bukankah pernah ada ya, ta'tikum, datang kepada kalian, rusulukum, rasul-rasul kalian, bil bayyinati, dengan kebenaran, dengan bukti kebenarannya. Qalu, penghuni neraka menjawab, bala, betul. Qalu ya, para malaikat penjaga neraka berkata, fad'u, kalau gitu minta saja sono sendiri. Malaikatnya juga kesel gitu ya, ketika dimintai supaya ada hari libur di neraka, supaya ada tanggal merah di neraka ya. Ternyata malaikatnya nggak bisa disogok, nggak bisa disuap. Ya kan dulu kalian itu udah tahu ada kebenaran datang di tengah kalian, Qurannya ada, hadisnya apa? Ada. Kenapa nggak mau ngaji? Kenapa nggak mau belajar? Ya, iya kan? Kalau gitu minta sono sendiri sana, nggak usah minta ke saya. Malah malaikatnya ngamuk, malah marah malaikatnya. Ya jadi sana kamu minta sendiri katanya. Ya. Wa ma du'aul kafirina illa fi dhalal, ya. Dan tidaklah permintaan orang-orang kafir itu kecuali di dalam kesesatan. Artinya sia-sia gitu ya. Jadi sono, bukankah dulu kalian itu udah diberi peringatan dulu itu, ya, udah diingatin, didatangi para rasul, didatangi kebenaran, ya, udah didakwahi tapi masih ngeyel, nggak mau mengikuti apa? Dakwah. Tiap hari ada azan itu loh, kedengaran, tapi nggak mau datang ke masjid, ya kan? Jadi kan terlambat semua gitu ya. Jadi kalau sudah mati udah terlambat gitu. Tapi kalau sebelum mati dia masih insaf, sadar,
Ya itulah dia keberuntungan ya, itu keberuntungan ya. Saya pernah ada jamaah dulu ya di Jakarta itu, rumahnya depan masjid tapi nggak pernah ke masjid itu. Muslim ya, tapi nggak pernah ke masjid. Nah suatu ketika itu dia ke masjid itu. Jadi setiap pagi saya tahu dia lewat gitu ke kantor itu, tapi saya tahu nggak pernah ke masjid itu. Suatu ketika ke masjid, oh tumben Pak ini ke masjid gitu kan. Ini ngobrol sama saya gitu, pada asar ngobrol ya. Baru dia cerita, dia salah satu direktur ya di sebuah ya semacam kayak perusahaan obat-obatan tuh kayak Kimia Farma gitu ya. Jadi dia direkturnya gitu memang ya. Jadi dia salah satu direktur ya, orang penting lah gitu. Nah dia ceritanya itu, Ustadz, saya ini kurang lebih sebulan kan mau pensiun, ceritanya gitu. Mau pensiun. Jadi dia ke masjid gitu. Tapi belum tentu pensiun ke masjid lah Pak. Ini dia itu ceritanya ke masjidnya itu gara-gara ketika mau pensiun itu duit tabungannya sejak muda dia kerja jadi direktur itu diinvestasikan gitu, supaya nanti kalau sudah pensiun tinggal sarungan aja di rumah gitu, ceritanya gitu. Diinvestasikan itu tabungan-tabungan selama dia kerja ke satu perusahaan besar itu. Harapannya nanti itu saham-saham dia beli itu ya, tujuannya nanti biar tinggal ngopi di rumah kalau pagi gitu kan ya, sambil nyuci mobil kan gitu kan. Nah ternyata dia ketipu gitu. Ketipu, bangkrut lah ceritanya. Jadi akhirnya ke masjid. Alhamdulillah kalau ke masjid, kalau nggak bangkrut nggak ke masjid ya. Jadi kadang bangkrut itu membawa peringatan gitu. Akhirnya dia ke masjid rajin, khusyuk doanya gitu. Ngaji gitu kan sama saya, ngaji, alhamdulillah gitu ya. Jadi ada terkadang itu orang ditegur oleh Allah dengan satu musibah gitu ya. Dan dia sadar di akhir hayatnya akhirnya dia rajin, khusyuk ya. Dan sampai husnul khatimah ya. Sampai meninggal gitu ya. Alhamdulillah ya. Jadi ada yang seperti itu, sadar gitu ya. Tapi ada juga yang nggak sadar gitu ya. Ada yang nggak sadar juga ya. Banyak itu juga. Makanya oleh karena itu kita berdoa ya, mudah-mudahan tadi diberikan husnul khatimah ya, dan diberikan kemudahan ya menghadapi alam barzah sampai nanti alam akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan ya, kalau ada? Alhamdulillah jelas berarti ya. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.